Kali ini segmennya lagi ngevlog ya. Jadi sekarang gue ada di perumahan baru daerah Rajak Mulia. Kali ini gue mau lihat-lihat rumah, kali aja ada yang cocok. Nah, itu ada cewek lagi main di taman. Lumayan sih, bener kan kata gue sebelumnya, di daerah sini nggak kalah kok cewek-ceweknya sama di daerah kota. Nah, itu ada kayak SPG. Tuh. SPG lagi minum. Lumayan sih, lumayan cantik kan. Ya, walaupun bedaknya putih banget. Nah, ini adalah kayaknya masjidnya untuk rumah-rumah di sekitar sini ya. Jadi masjidnya itu lagi dibangun. Jadi mungkin ada dari kalian yang belum pernah ke sini, ke daerah ini, daerah Kabupaten Rajak, Kabupaten apa namanya, Kecamatan ya, Kecamatan Rajak Mulia tepatnya. Jadi sini suasananya masih kayak pedesaan gitu, masih asri, masih belum banyak polusi dari pabrik atau dari industri. Jadi ya mungkin polusinya cuma dari asap kendaraan bermotor aja, jadinya masih segar lah. Ini sekitar jam berapa nih? Ini sekitar jam 3.14.49, itu jam 3 kurang 10, 3 kurang 11 ya. Jadinya udah agak sore dan suasananya seperti ini. Jadi memang nggak terlalu panas ya, nggak kayak di daerah kota. Kebetulan sekarang cuacanya agak mendung, jadi menambah hawa jadi sejuk. Daerah sini masih belum banyak dihuni oleh penduduk ya, jadinya masih banyak lahan-lahan kosong, masih banyak tempat buat tanaman gitu kan, buat kebun, buat sawah. Tapi kemungkinan sih kira-kira 10 tahun ke depan ya, ini bakalan menjadi kawasan yang padat penduduk juga nih. Soalnya sini udah mulai banyak pembangunan KPR gitu, KPR bersubsidi terutama. Ini juga udah ada sekolahan, udah ada masjid, udah ada Indomaret, jalan rayanya juga lumayan bagus kayak gini tuh, walaupun nggak lebar tapi udah cor-coran, jadinya enak lah, nyaman buat dilalui. Dan buat ngebut juga enak, tapi hati-hati aja, soalnya kan ini pinggir sawah ya, kanan kiri sawah. Takutnya kalau lu ngebut terus lu bablas, lu nyemplung sawah. Ini kayak gini nih, ini kan tikungan nggak ada pagarnya tuh. Jadi kalau kata ngebut dari sono tadi jauh, nggak bisa ngerem ya, bablas sawah.
ini mungkin di masa depan gue akan tinggal di sekitar sini seperti yang di video sebelumnya udah gue sebutin. Jadi gue senang sih. Nah, ini kayak gini resikonya kalau jalanannya sempit, terus nanti kawasan ini dipadati oleh penduduk ya kan, makin lama kan makin padat pasti dong. Karena ada perumahan baru, ya kan, otomatis orang-orangnya juga ya mungkin ada yang punya mobil. Jadi resikonya ya gini, kalau jalan ini tetap segede gini, pasti jangankan jam-jam 10 siang apa jam kerja gitu ya, jam biasa pun, jam orang biasa seperti misalkan jam-jam berapa ya jam orang biasa tuh, jam 10 lah. Nah, mulai jam 10 sampai jam 3 pun pasti, walaupun bukan aktivitas orang kerja ya, pasti itu akan macet. Karena kayak tadi tuh, yang lewat cuman 1-2 mobil aja udah berhenti. Begitu kan, apalagi kalau misalkan mobilnya 3-4 berturut-turut gitu, depan ngantri, ya pasti lebih lama macetnya. Dan lagi kalau misalkan banyak motor kan tahu sendiri ya, kalau berhenti dikit dia nggak sabar, pasti pengen nyalip, otomatis akan menambah tingkat kemacetan lagi. Jadi ya pengen gue ya, kalau misalkan 5 tahun yang akan datang lah, jangan sampai rumah itu penuh oleh penduduk. 5 tahun yang akan datang itu harusnya udah mulai pelebaran jalan ya, paling enggak lebar 6 meter lah gitu. Kalau 6 meter kan lumayan lebar ya. Rata-rata jalan berapa sih lebarnya? 4 meter paling. Nah, nggak usah selebar gini. Kalau ini jalan ini kan jalan utama, jalan raya lebar banget. Tadi itu kan jalan cuma separuhnya dari jalan ini. Jadi paling enggak 6 meter lah, tambah 2 meter kanan kiri gitu, semeter itu udah lumayan banget kok. Udah bisa muat mobil simpangan tanpa macet. Ini juga, ini kan sekarang hari Sabtu ya, tapi orang-orang juga jarang, maksudnya jalanan itu nggak ramai banget gitu, nggak ramai sama lalu lintas, tapi masih lancar lah, ini masih sepi lah, bisa dibilang sepi daerah sini tuh. Cuman ya resikonya kalau misalkan sepi begini, kalau menjelang malam ya serem, walaupun ada lampu jalan. Tapi kalau di jalanan sepi begini kan seremnya bukan serem sama setan gitu. Kalau sama setan sih kan nggak mungkin ngejar-ngejar motor atau ngejar-ngejar mobil ya kan, tapi itu setan kepala hitam doang, setan kepala hitam terus bawa-bawa celurit atau bawa-bawa pistol gitu kan, itu yang bikin serem tuh. Daerah sini ya, kalau kelemahannya bukan kelemahan ya, kekurangannya daerah sini tuh jauh dari
pusat kota gitu. Jadi kayak dari mall jauh, dari tempat-tempat wisata juga jauh, tempat hiburan juga jauh. Jadi ya mungkin kalau kalian mau tinggal di daerah sini, kira-kira 10 tahun yang akan datang lah baru mulai rame nih. Ini itu orang tunanetra sama penontonnya itu jauh-jauh amat sampai daerah sini ya. Biasanya gue lihat di daerah Tangerang loh, di dekat pintu 10 tuh, jembatan pintu 10 tuh dia ngemis juga di sana. Ini di sini juga dia ngemis. Jauh banget, ngemisnya jauh banget sampai sini-sini. Apa rumahnya di sini kali? Weekend. Jadi weekend dia ini sekitaran rumah doang. Kalau di weekday atau hari biasa gitu, hari kerja, ya tugas keluar daerah gitu kan, daerah Rajak maksudnya. Jadi keluar daerah tuh agak jauhan dari rumahnya dia. Bisa gitu ya. Oh iya, daerah sini juga banyak loh yang masih pada mandi di kali orang-orangnya. Jadi biasanya sih umur-umuran anak-anak gitu ya, kayak misalkan umuran 5 lah ya, 5 sampai 10 tahun lah. 5 sampai 10 tahun itu masih pada mandi di kali. Kalau udah beranjak dewasa kayaknya sih malu gitu ya. Dan mungkin anggapan mereka ya biasa gitu, kayak aktivitas di kali gini, di sungai. Walaupun airnya kotor, butek, keruh begitu kan tuh. Itu keruhnya itu bukan keruh karena apa namanya, ganggang ya, bukan hijau tapi kecoklat-coklatan warnanya. Jadi kayak lumpur begitu. Keruhnya tuh keruh karena lumpur, bukan keruh karena ganggang. Biasanya selain buat aktivitas kayak mandi gitu ya, berenang, orang tuanya juga rata-rata ibu-ibunya itu nyuci pada di sungai. Yang gue bingung ya, apa mereka nggak berpikir gini loh, apa namanya, ini kan sungai kan kotor gitu ya. Ya walaupun kalau menurut Islam sih suci gitu ya karena air mengalir, tapi tidak menyucikan. Maksudnya tuh suci tapi tidak menyucikan. Itu air suci, air bukan dikatakan bersih ya. Ya suci lah pokoknya, air suci tapi nggak bersih, jadi tidak untuk mensucikan. Jadi kita nggak bisa kayak wudhu di kali gini ya, mungkin kalau terpaksa banget gitu ya, kalau nggak ada keran, nggak ada air sama sekali, mungkin kita bisa wudhu di sungai. Tapi kayaknya untuk wudhu gue nggak yakin boleh sih menurut Islam gitu ya, walaupun airnya mengalir terus juga banyak gitu kan, lebih dari 2 kula, ini kan airnya kotor gitu ya. Beda halnya kalau misalkan air kolam yang mengalir ya, kayak misalkan air terjun gitu kan, yang bawahnya ada kolam-kolam gitu, itu boleh lah buat bersuci, buat wudhu, soalnya kan dia ngalir terus bersih. Nah, gue bingung juga kan, selain airnya kotor buat nyuci juga
Bingungnya tuh ini apa, kan mereka nyuci itu kan biar bersih ya, tapi kalau pakai air kayak ginian kan bukannya tambah bersih gitu, tapi macet amat ya. Tapi malah yang ada makin tambah kotor. Soalnya kan air lumpur, bukannya air yang diambil. Jadi kalau sungai kan ada juga yang gini loh, yang bawahnya itu yang kelihatannya itu kotor, tapi kalau diambil atasnya itu permukaan airnya bening, kan ada yang gitu. Kan kalau ini kan keruh tuh, lihat lagi ada perbaikan jalan, diaduk-aduk sama beko. Jadinya ya keruh begini tuh kan, karena diaduk-aduk. Kalau menurut gue pribadi nih ya, orang-orang di sini tuh terbiasa nyuci di sungai atau di kali, cantik. Mungkin karena udah terbiasa dari zaman dulunya ya. Ya iya, wajar kalau misalkan gini. Zaman dulu belum ada polusi, belum ada limbah, air sungai juga masih pada jernih gitu ya, masih pada bening, nggak kotor kayak gini, wajar buat nyuci. Udah gitu kan seger airnya, biasanya kayak adem-adem gimana gitu kan. Nah ini air udah kotor begini, mereka masih terbiasa nyuci di sungai. Belum lagi ya, pernah gue lihat tapi nggak gue rekam karena nggak sopan. Jadi berisik motor ntar dulu. Jadi ini apa namanya, ada tuh bagiannya kayak tadi itu kan banyak jamban-jamban ya, jamban reot nih kayak gini nih kan, jamban reot pinggir sungai gitu kan. Itu lagi ada yang aktivitas di jamban ya, lu tau lah aktivitas di jamban ngapain gitu kan. Masa yang mau makan di jamban kan nggak mungkin. Ya ada yang lagi beraktivitas di jamban, dan nggak jauh dari situ ada yang nyuci. Lah kalau misalkan barang produksi dari jamban lewat gitu ya, ngalir mengikuti arus sungai gitu kan, terus gue ngebayanginnya geli sendiri deh. Ya jadi bahan produksi hasil dari jamban itu mengalir ya kan, mengalir ke sungai, mengikuti arus, terus melewati orang yang lagi nyuci. Apa yang akan mereka perbuat gitu. Jadi orang yang nyuci itu ya kan nyuci pakai air
gituan gitu. Geli gue juga kalau bayangin sih. Itu gue nggak lihat, cuman alhamdulillah gue nggak ngeliat keluaran produksinya gitu. Jadi gue cuma lihat ada operator produksi di jamban gitu kan, terus ada orang nyuci di pinggirnya. Tuh orang kadang nyebrang kayak gitu tuh, ada nggak pakai helm, nyebrang asal-asalan. Kalau tabrak sakit, nggak nyalahin yang mobil, ya pasti nyalahin yang mobil lah. Sama dia sendiri itu salahnya tuh, nyebrang nggak hati-hati, nggak pakai helm, belum tentu punya SIM itu bocah.